Biodata singkat kehidupan Sultan Zainal Abidin. Ia merupakan putra dari Kolano Mahrum, Raja Ternate periode 1465 sampai 1486. Kolano Mahrum diketahui sebagai Raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Oleh karena itu, Zainal Abidin pun mendapatkan pendidikan agama Islam sejak kecil. Ia mendapat pendidikan Islam langsung dari ulama asal Jawa bernama Datuk Maulana Husain. Datuk Maulana Husain inilah yang berdakwah di kerajaan Ternate ketika diperintah oleh Kolano Mahrum. Kendati demikian, ada sumber lain yaitu Hikayat Tanah Hidup karya Rijali yang menyatakan bahwa penguasa Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Zainal Abidin. Selanjutnya adalah perjalanan singkat Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin mendapatkan pendidikan Islam sejak muda. Ayahnya Kolano Mahrum adalah Raja Ternate pertama yang tercatat memeluk Islam. Di bawah bimbingan seorang pedagang sekaligus ulama bernama Datuk Maulana Husain, Zainal Abidin memperoleh pengetahuan tentang Islam. Segera setelah dilantik sebagai penguasa, Zainal Abidin memulai langkah untuk menjadikan kerajaan Ternate sebagai kerajaan Islam yang penuh. Langkah itu dimulai dengan mengganti gelar Kolano atau sebutan untuk gelar Raja di Ternate dengan Sultan. Tahun 1494, Sultan Zainal Abidin berangkat ke Jawa untuk memperdalam Islam di pesantren Sunan Giri. Selama berada di Giri, Sultan Zainal Abidin menjalin persahabatan dan persekutuan yang kuat dengan orang-orang Jawa. Di sana, dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengki, seorang pejuang gagah berani serta cendekiawan yang soleh. Dikisahkan pada suatu saat ketika seorang pembunuh gila mengamuk dan menyebabkan semua orang tunggang langgang, Sultan Cengki menghadapinya tanpa gentar dan memenggal kepala pembunuh itu dengan sekali sabetan pedangnya, di mana sabetan yang sama turut membelah batu besar tempat kepala itu jatuh. Dalam perjalanan pulang ke Ternate dari Jawa, ia singgah di Makassar dan Ambon guna merundingkan fakta-fakta untuk saling membantu. Dari Jawa, dia memboyong guru-guru Islam yang paling terkemuka di antaranya adalah seorang ulama berilmu bernama Tuhu Bahanul yang membantu menyebarkan kebudayaan Islam dan pengaruh Ternate di seluruh kepulauan Maluku. Salah satu upaya Zainal Abidin yang terpenting untuk mengembangkan Islam selain mendirikan sejumlah sekolah Islam dengan guru-guru ulama dari Jawa adalah membentuk lembaga Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan mengurus serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Islamisasi yang dilakukan Sultan Zainal Abidin kemudian diikuti oleh raja-raja lain di Maluku. Sikap yang lebih tercanda dari Sultan Zainal Abidin antara lain: yang pertama, gigih atau teguh pendirian. Sultan Zainal Abidin ialah seorang pejuang yang gigih dalam melawan penjajah. Yang kedua, tangguh. Sultan Zainal Abidin dengan segala kemampuan dan tekadnya berjuang sampai titik darah penghabisan demi negaranya. Yang ketiga, percaya diri. Beliau yakin atas kemampuannya dalam melawan penjajah. Beliau juga sangat gigih melawan penjajah. Yang terakhir, rela berkorban. Sultan Zainal Abidin mempunyai sikap rela berkorban tanpa meminta imbalan dalam mewujudkan kemerdekaan negara. Salah satu peninggalan Sultan Zainal Abidin adalah surat naskah. Pertama, nama dan julukan pemilik surat yang tertera pada bagian kepala surat: Sultan Zainal Abidin Al-Qaim Tahta Amri Rabb Al-Alamin. Zainal Abidin adalah sultan terakhir yang ditemukan makamnya di kawasan tinggalan Samudra Pasai dengan tarikh wafat 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Kedua, dan ini yang amat menguatkan penggunaan qad talik atau nas taklid atau yang lebih tenar kemudian dengan sebutan qad farisi. Qad ini lazim digunakan untuk penulisan surat-surat resmi negara di kawasan-kawasan yang lebih dipengaruhi unsur kebudayaan Islam Persia sebagaimana halnya India. Ketiga, isi surat yang memuat peristiwa-peristiwa sejarah pada permulaan abad ke-16 Masehi, di mana Portugis sebagai kekuasaan imperialisme pertama Eropa telah berhasil menancapkan kakinya di India dan kepulauannya. Naskah surat ini terdiri dari 27 baris dan penulisan teksnya terlihat lebih condong ke sebelah kiri halaman kertas sehingga ujung-ujung kalimat pada sebelah kiri halaman tampak padat
sedikit sekali dan tak jarang dibelokkan